Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Prasetyo. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan lab yang ada di modul 7, yaitu di sini ya, Automation Tools. Labnya yang ini 747, menggunakan Ansible untuk membackup juga mengkonfigurasi sebuah device atau perangkat. Jadi untuk si lab ini tuh kita jadi agak berat ya untuk lab ini ya. Jadi ada agak sedikit menyiksa untuk si laptop juga komputer atau komputernya ya. Dimana kita akan menjalankan device virtual machine juga si CSR virtual machine-nya. Jadi dua virtual machine ya. Lalu kita akan mengkonfigurasi Ansible, juga menggunakan Ansible untuk membackup konfigurasi, dan juga menggunakan Ansible untuk mengkonfigurasi sebuah device. Nah, langsung ke si prakteknya ya. Sini saya sudah mendownload si labnya. Saya juga sudah menjalankan kedua virtual mesinnya ya. Ini si CSR-nya dan ini untuk si device-nya. Lalu kita lanjut ke part 2. Jadi di part 2 kita akan mengkonfigurasi Ansible untuk menjalankan specific directory. Yang pertama kita buka Ansible directory di VS Code. Buka si foldernya ya, open folder, lalu si lab devnet Ansible. Ini di devnet, lalu ada Ansible. Nah di sini kita oke, lalu itu subtraction for Ansible lab. Sekarang di VS Code and Explorer kita akan ada dua subdirectory untuk si Ansible. Kita akan bekerja dengan si Ansible CSR 1000V yang ini berarti ya. Lalu step kedua kita edit si Ansible inventory file. Ansible menggunakan inventory file yang disebut host, dimana informasi si device digunakan oleh si Ansible playbook. Jadi lokasi defaultnya untuk si Ansible inventory ada di ini, etc Ansible. Aduh, agak berat ya. Jadi kita coba close dulu sistemnya ya. Aduh, ini not respond. Nah, kita error tadi ya. Pause dulu ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi ada sedikit error ya. Jadi terlalu berat sepertinya. Jadi not respond. Nah, di sini tadi kita lanjut di sini ya. Kita buka si folder Ansible-nya. Lalu untuk si step 2-nya ada di si file yang ini ya, yang Ansible CSR 100 S1000V. Jadi kita butuh host dan ansible.cfg file untuk si lab yang lain itu. Lalu note
file and inventory file synonymous and will be used interchangeably throughout the Ansible lab. Jadi si file inventory Ansible ini tuh akan digunakan oleh si Ansible playbook gitu. Jadi si file bisa jadi satu atau banyak format itu, termasuk YAML dan ini INI ya. Jadi tergantung Ansible yang kita gunakan itu. Lalu si file inventory bisa melakukan list device berdasarkan IP address atau ini fully qualified domain name atau FQDN, dan mungkin juga termasuk parameter spesifik untuk host. Jadi file ini kan ya yang host. Nah ini si host, kita tambahkan ini. Nah sudah, lalu setelah komen ini pagar, si host file akan dimulai dengan alias. Jadi si CSR 1 copy. Jadi si alias ini tuh digunakan dari si Ansible playbook reference sebuah device. Sesudah si alias, si host file secara spesifik 3 variabel gitu yang akan digunakan oleh si Ansible playbook untuk mengakses si device. Ada SSH credential Ansible yang dibutuhkan untuk securely access, jadi mengakses si CSR 1000V secara aman gitu. Ini ada ininya beberapa komen gitu ya, beberapa perintah. Lalu lanjut ke step 3, display Ansible version and default ansible.cfg location. Jadi untuk melihat di mana si Ansible store secara default, buka terminal window, lalu di sini ya, di si file ininya, di ini. Nah, new terminal. Nah, di sini seharusnya kita masuk ke si ini ya, 1000V. Oh benar, jadi kita tidak perlu menggunakan perintah cd lagi ya. Lalu di sini ketik si Ansible. Nah, untuk mendapatkan list dari komen atau perintah yang untuk si Ansible-nya gitu. Ya di sini ada versinya ya, seperti contoh ini. Lalu di sini gunakan Ansible strip version. Ini ada error tapi sebenarnya si outputnya kurang lebih sudah sama sih ya. Kita coba lanjut dulu saja. Lalu ini gunakan perintah Ansible spasi double dash version untuk menampilkan informasi dari versi si Ansible-nya gitu. Kita coba Ansible version. Nah, di atas ya. Nah, ini versinya ya, versi 299. Kalau yang di lab ini contohnya versinya 296. Lalu lanjut ke step 4, menampilkan Ansible file Ansible CSG defaultnya gitu ya. Lalu si file ansible.cfg ini tuh digunakan oleh si Ansible untuk mengatur nilai secara default gitu. Jadi si nilai itu bisa diedit lagi atau dimodified gitu menggunakan default path display. Jadi menggunakan
default page display gitu, perintah Ansible version gitu. Jadi untuk menampilkan file konfigurasi secara default gitu, gunakan perintah si ini ya. Kita coba saja perintahnya, kita kopikan, kita coba paste. Nah, di sini ada more-nya, kita enter lagi, spasi. Banyak juga ya, cukup banyak. Nah, jadi di sini ada inventory, itu lokasinya di sini. Ya, contohnya di sini ada host key juga, host key checking. Di sini ada beberapa file lain ya. Ini buat berhentinya. Lalu ubah lokasi dari si file ansible.cfg. Jadi si Ansible file lokasinya ini ada di ini ya. Jadi file di directory saat ini. Jadi ubah kembali ke directory Ansible CSR 1000v, dimana jadi ya intinya kita masuk lagi ke directory Ansible CSR 1000v nya. Lalu di sini kita menampilkan lokasi saat ini dari si file Ansible CFG nya menggunakan Ansible version. Nah, config file. Nah, ini ya, jadi lokasinya yang ini. Config file ini devas Ansible CSR. Nah, ini si ansible.cfg nya. Lalu tampilkan file untuk melihat apakah itu kosong, itu termasuk tidak terkecuali gitu untuk si komen. Kita akan edit file ini di step selanjutnya ya. Kita coba add ansible.cfg. Nah, sudah. Lalu kita edit si file ansible CFG nya ya. Kita buka si ansible ininya ya. Nah, ini kita buka. Nah, ini kita coba save dulu. Nah, ini si ansible nya kita buka, lalu kita bisa hapus si komennya, lalu bisa masukkan si ini baris di bawah ini ya. Lalu kita paste dan save. Lalu seperti di Python, tanda pagar digunakan untuk komen gitu. Jadi lebih seperti itu ya. Jadi si ansible.cfg ini tuh adalah file yang memberitahu si Ansible di mana untuk menemukan file inventory dan mengatur si certain default parameter. Lalu informasi yang kita masukkan untuk si Ansible kita itu ini ya, yang inventory host itu ini. Jadi host directory host saat ini gitu. Lalu host key checking, ada retrieve files enable sama dengan false. Lalu ada juga depreciation warning dengan false. Lanjut ke step 7 ya, summary. Jadi kesimpulannya Ansible file Ansible konfigurasi kita itu, jadi kesimpulan dari file itu gitu. Jadi di part ini kita akan mengkonfigurasikan Ansible untuk menjalankannya di Ansible CSR 1000v directory. Secara default si Ansible itu
menggunakan file yang ada di ini directory ini. Jadi secara default si ini tuh diindikasikan oleh si default inventory, yaitu yang ini. Jadi bagaimanapun di lab ini kita butuh file host dan juga Ansible CFG di directory ini. Lalu kita edit si host file, juga kita edit si Ansible CFG untuk localhost inventory. Lalu lanjut ke part 3, gunakan si Ansible untuk melakukan backup konfigurasi. Jadi di part ini kita akan membuat Ansible playbook yang akan otomatis melakukan proses backup konfigurasi dari si CSR 1000V. Jadi si playbook adalah center dari si Ansible, dimana ketika kita ingin Ansible untuk mendapatkan informasi atau melakukan aksi di device atau grup device gitu, atau banyak device, kita menjalankan si playbook untuk menyelesaikan si pekerjaannya. Jadi si Ansible playbook ini adalah file YAML termasuk satu atau lebih play. Jadi setiap si play ini tuh collection terdiri dari beberapa koleksi tugas gitu. Jadi ada play adalah matching set dari tugas untuk device atau grup device. Lalu sebuah tugas adalah single action atau aksi tunggal yang mereferensikan modul untuk dijalankan dengan berbagai input argumen dan aksi. Lalu si Ansible lalu si playbook juga mungkin termasuk perannya. Jadi role atau peran adalah mekanisme untuk breaking sebuah playbook ke dalam multiple komponen atau file. Jadi simpelnya si playbook dan membuat itu mudah untuk digunakan ulang. Contohnya sebuah peran yang digunakan untuk melakukan store atau mengirim tugas yang bisa digunakan gitu oleh semua yang ada di playbook kita. Jadi contohnya seperti tadi ya. Jadi role atau peran adalah scope gitu di lab ini. Jadi si Ansible YAML playbook itu termasuk objek, list, dan modul. Lalu di sini dijelaskan objek YAML adalah satu atau lebih key value pairs. Jadi key value pairs adalah dipisahkan oleh kolon tanpa menggunakan quotation marks. Contohnya ini ya, host kolon lalu si key nya. Lalu sebuah objek termasuk objek lain seperti list, jadi si YAML menggunakan list atau array. Lalu Ansible dengan nomor modul yang disebut modul library bisa dieksekusi menggunakan remote host. Lalu kita jalankan Ansible playbook menggunakan perintah Ansible playbook. Contohnya Ansible playbook spasi backup apa perintahnya ya. Jadi Ansible playbook perintah itu menggunakan parameter secara spesifik. Jadi playbook yang akan kita jalankan yang ini, lalu inventory file dan lokasinya ini. Lanjut ke step 1, kita membuat Ansible playbook. Jadi Ansible playbook adalah YAML file. Pastikan kita mengidentifikasinya YAML-nya, dimana setiap spasi dan dash itu penting gitu. Jadi di VS Code buat file baru di Ansible ini, kita buat file baru namanya backup ya, backup underscore, kita pakai saja
sudah backup Cisco router playbook YAML. Lalu masukkan ini ke dalam si YAML tadi, lalu tas tugasnya kita kopikan lagi, sudah. Lalu lanjut ke step 2, examine your Ansible playbook. Jadi playbook yang sudah dibuat itu mengandung one play dengan 2 task atau 2 tugas. Jadi si tanda ini ya, strip dash itu dimulai untuk awal dari setiap file YAML yang mengindikasikan si YAML itu harus dipisahkan dokumennya. Jadi setiap file itu mungkin mengandung beberapa dokumen yang dipisahkan oleh tanda ini. Lalu name automatic backup of running config, nama dari si playnya, lalu hostnya ini, lalu ada getter fake. Jadi Ansible secara original didesain untuk bekerja dengan Linux server gitu, menyalin modul Python ke server untuk tugas otomasi, dan ini biasanya tidak bekerja dengan networking device. Lalu ada koneksinya lokal, lalu ada task atau keyword yang mengindikasikan satu atau lebih dari tugas kita. Jadi si task pertama itu menampilkan running config gitu. Jadi name display running config, jadi nama dari si tasknya. Lalu IS command, ada command dash, ada show running config, ada register config. Lalu tugas yang kedua save output ke file ini ya, directory ini, nama dari si tugasnya. Lalu kopikan si Ansible modul file gitu untuk remote lokasi. Lalu ada content dan ada dash backup, jadi path dan file, nama file di mana file harus dikopikan. Nah di sini kita jalankan Ansible backup playbook. Di persatu kita mulai si CSR 1000V melakukan ping. Ctrl C plus untuk menghentikan si pingnya. Kita coba ping ya ke si CSR nya, ping 192.168.56.101. Nah sudah. Destination host unreachable. Kita coba cek. Ininya belum di ini ya. Kita coba enable dulu. Kita coba lagi ping. Jadi kita tidak bisa ping karena IP-nya beda ya. Di sini IP-nya 103. Nah, sudah reply ya. Kita hentikan lalu membuat directory backup seperti yang diindikasikan di baris terakhir dari playbook kita. Jadi di directory ini dimana kita akan backup file konfigurasi yang akan distorkan. Kita ini ya gunakan perintah ini
untuk membuat si direktorinya. Ini tapi di Ansible ya, berarti kita cd dulu. Nah di sini di Ansible, lalu mkdir backup, lalu sekarang kita bisa jalankan Ansible playbook menggunakan Ansible playbook perintah ini ya. Kita coba kopikan ini. Lalu lanjutannya kita enter. Tidak ditemukan, atau mungkin salah folder ya, kita coba lagi. Karena tadi kita buatnya di dalam si Ansible ini ya, Ansible CSR 1000V. Kita mkdir-nya juga di sini, lalu Ansible playbook. Atau ada yang error ya. Oh ininya kurang ya, kurang si tanda ini. Nah kita coba save, lalu kita coba jalankan lagi. Masih tidak bisa. Kita coba ulang lagi ya. Line 3 kolom 2. Ini si hostnya harusnya kita coba di sini, hostname kan, sini, di sini, di sini, ya. Line 12 register config.
menemukan atribut untuk play. Kita coba satu saja gitu ya. Kita coba lagi ya. Nah sudah, jadi tadi errornya ini, jadi si tab-tab ini tuh ngaruh ya, jadi harus dirapikan terlebih dahulu. Lalu di sini start displaying, belum keluar ya hasilnya. Dalam banyak contoh kita melihat playbook berjalan menggunakan dash inventory file name option. Contohnya pakai ini. Kita coba tunggu saja dulu ya sebentar. Nah, ini masih ada error juga di si file ininya ya. Ini unseeable discover. Jadi ini masih bingung ya. Salahnya di mana? Harusnya kan di sini si CSR1 cafe-nya oke. Tapi ini 0 ya.
Padahal harusnya si hostnya sama kan. Mungkin saya akan coba lewati dulu ya. Kita coba untuk lanjut ke step 4, verifikasi si backup file yang sudah dibuat. Ini tidak tahu akan bekerja atau tidak ya, tapi kita coba saja dulu. Masukkan perintahnya. Jadi karena tadi saya error ya, jadi si filenya tidak terbuat gitu, atau si direktorinya tidak terbuat. Jadi seharusnya si yang tampil tuh seperti ini ya, si outputnya kurang lebih. Nah ini seperti yang ditunjukkan di lab. Lalu kita lanjut ke part 4, menggunakan Ansible untuk konfigurasi sebuah device. Jadi kita lihat host kita di file inventory gitu. Kita gunakan si perintah cat hostnya. Tapi kan untuk yang kasus saya kan masih error ya, jadi mungkin itu kan tidak bisa ya, jadi harusnya keluar si hostnya gitu kan, host, lalu ada Ansible user, ada Ansible password gitu, seperti yang di lab sebelumnya ya, yang terhubung ke si ini CSR nya. Lalu di VS Code di sini disuruh membuat file di Ansible CSR 1000V. Tadi itu, nah ini kita coba lanjut dulu. Ansible CSR 1000V. Nah di sini buat file baru yang namanya ini, kita kopikan. Nah di sini kita buat file baru, kita pastekan. Nah ini sudah file barunya, lalu tambahkan baris perintah di bawahnya yang ini. Kita coba rapikan dulu. Ini si hostnya di nama, ini tasnya ya, ini dalam nama, ini line dalam nama, benar. Untuk si enggak, ini namanya di sini ya. Sudah, lalu jalankan si Ansible playbooknya. Ini ada apa, penjelasan dari perintah-perintah tadi ya, ada iOS config, ada parents, ada line. Lalu jalankan si Ansible playbook untuk mengkonfigurasi. Kita coba ping dulu ya. Kita coba ping ini 3, lalu sudah, lalu buat directory iOS configuration, paste, lalu ini Ansible playbook. Untuk menampilkan, menjalankan si playbooknya, ini masih ada error lagi ya. Sepertinya di sininya ya kurang rapi. DC oh ininya belum, ini
belum terapikan ya, belum dirapikan lagi kopinya. Sudah, kita coba jalankan lagi. Jadi perintahnya kalau itu ya, nah salah, pastikan. Coba jalankan lagi. Masih salah juga. Register artinya harusnya di sini ya kayaknya. Kita coba ulang lagi si perintahnya. Register harusnya di belakang, di sini nama gitu ya, di sini. Kita coba saja dulu ya. Save outputnya. Lagi error ya, saya masih bingung, jadi kita lanjut saja dulu. Jadi harusnya saat dijalankan seperti ini ya, dan harusnya juga sih hasilnya seperti ini, tapi ini kayaknya ada salah penulisannya. Lalu di step kelima, verifikasi si file output yang sudah kita buat gitu menggunakan perintah cat ini. Tapi ya karena saya masih gagal ya di percobaannya, jadi pasti tidak akan berhasil. Tidak ada filenya, jadi harusnya keluar outputnya seperti ini ya. Mungkin untuk lab kali ini segitu saja. Mohon maaf jika masih banyak error ataupun salah kata juga. Ya begitu saja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.